Di mana kita ketahui bahwa Tegal Sari ini merupakan aset cagar budaya yang akhirnya juga terbakar dan mengalami kerusakan yang Anarkisme itu teror, perbuatan kaum ekstremis yang ingin menghancurkan peradaban. Anarkisme itu kekacauan, keindahan tanpa hukum yang membuat masyarakat berbuat tidak sewenang-wenangnya. Anarkisme itu nihilisme atau ketiadaan moral dan akal sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi inilah yang melatar belakangi penelitian kami untuk mencari tahu dan meneliti apa sebenarnya lawan dari anarkisme. Yang kami temukan ini adalah gotong royong. Silakan menyimak video yang akan dipersembahkan oleh kelompok kami. Anarkisme adalah hantu yang membayang-bayangi kehidupan setiap bangsa, tidak kecuali Indonesia. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan bagaimana kehidupan di masyarakat seharusnya. Namun, di sisi lain, ini menunjukkan karakter asli bangsa kita. Semangat inilah yang ingin kami angkat sebagai tema utama. Di tengah kekacauan peristiwa Tegal Sari, kami menemukan adanya aksi gotong royong yang kuat sebagai wujud nyata bela negara dari warga sekitar. Hal ini terbukti saat kericuan terjadi. Meskipun masa anarkis tidak terkendali, warga lokal secara spontanitas memilih untuk tidak diam. Mereka turun tangan dan bergotong royong. Fokus mereka adalah mengamankan aset, terutama masjid, yang lokasinya tepat bersebelahan dengan Polsek Tegal Sari. Warga bahu-membahu menghalau massa dan akhirnya berhasil menyelamatkan serta mengembalikan aset-aset masjid. Ini adalah bukti nyata bahwa ikatan sosial yang kuat dapat memicu aksi gotong royong yang spontan untuk melindungi fasilitas bersama. Tema yang kami angkat dari temuan ini adalah gotong royong sebagai implementasi bela negara. Aksi anarkisme sangat bertentangan dengan nilai di dalam Pancasila. Namun, respon warga sekitar Polsek Tegal Sari mencerminkan pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di saat situasi memanas, warga bukan ikut terprovokasi, melainkan bergotong royong menyelamatkan fasilitas umum dan tempat ibadah. Semangat persatuan dan gotong royong ini sangat sejalan dengan komitmen Universitas Airlangga terhadap poin SDGs yang ke-16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan tangguh. Lebih dalam lagi, ini adalah wujud bela negara. Saat kami bertanya kepada narasumber yang kedua mengenai konsep cinta negara dalam konteks peristiwa ini, beliau menjawab bahwa hal itu ditunjukkan dengan bantuan pengamanan. Apa yang dilakukan oleh warga adalah bentuk nyata dari strong institution atau kelembagaan tangguh di level akar rumput. Mereka secara spontan membangun ketahanan sosial untuk menciptakan kedamaian dan melindungi aset bersama alih-alih ikut dalam kekacauan. Lebih dalam lagi, ini adalah wujud bela negara. Saat kami bertanya kepada narasumber kedua tadi, ini adalah bela negaranya itu ditunjukkan dengan bantuan pengamanan. Narasumber dua menegaskan bahwa peduli meskipun nggak bisa menahan kekacauan dan massa yang ada, tapi warga tidak memilih cuek dan melakukan aksi nyata berupa gotong royong mengamankan fasilitas umum dan tempat ibadah yang berada tepat di samping Polsek Tegal Sari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kekuatan utama dalam menjaga ketertiban dan semangat bela negara terletak pada modal sosial yang kuat di masyarakat. Narasumber kedua menjelaskan bahwa hubungan antara Polsek dan warga selama ini terjalin baik serta saling mendukung. Kedekatan ini membuat masyarakat bertindak spontan saat terjadi kericuhan, bukan karena ada perintah, tetapi karena adanya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri. Dalam situasi tersebut, warga bergerak bersama untuk melindungi fasilitas umum seperti masjid, menunjukkan kepedulian dan solidaritas yang tinggi. Upaya itu terbukti berhasil karena masjid tetap aman dari kerusakan. Hal ini menggambarkan bahwa rasa kebersamaan dan gotong royong dapat menjadi kekuatan nyata dalam menjaga keamanan serta mencerminkan nilai-nilai di kehidupan sehari-hari.
Temuan kami selanjutnya adalah definisi bela negara yang sangat praktis. Bela negara bukanlah konsep yang jauh, namun bela negara dapat didefinisikan sebagai kepedulian terhadap lingkungan. Beliau menyatakan bahwa meski warga kalah jumlah dari massa, mereka tetap menunjukkan kepedulian itu dengan bantuan pengamanan sekadarnya. Mereka memilih untuk tidak cuek. Gotong royong ini juga berlanjut pasca kejadian. Warga dan jamaah masjid adalah pihak yang bantu-bantu merapikan dan mengembalikan aset-aset masjid yang sebelumnya dapat diselamatkan. Ini adalah siklus gotong royong yang lengkap, menyelamatkan saat krisis dan memulihkan setelah krisis. Sebagai kesimpulan, peristiwa Tegal Sari menyajikan dua wajah yang kontras, wajah anarkisme dan wajah gotong royong. Penelitian kami menemukan bahwa di tengah kekacauan, nilai Pancasila justru hadir dalam bentuk aksi yang nyata. Aksi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan buah dari hubungan baik dan sinergi antara aparat dan masyarakat Tegal Sari. Gotong royong warga Tegal Sari yang diwujudkan melalui bantuan pengamanan dan kepedulian untuk menyelamatkan aset bersama adalah bentuk implementasi bela negara yang paling jujur. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa bela negara dimulai dari hal sederhana dengan cara tidak cuek dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Semoga poin yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman.